Matius 15 ayat 1 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Berbahagialah kita yang boleh membaca, mengerti, dan kemudian melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya senang membaca berita di media itu adalah tentang otomotif, khususnya modifikasi mobil yang begitu cantik dan indah. Saudara, tidak sedikit sebetulnya mobil itu mobil lama, tapi kemudian istilahnya mobil itu, kendaraan itu hanya ganti baju atau ganti bodinya. Entahkah itu mobil kecil ataupun sejenis bus. Sebetulnya itu adalah barang-barang lama, tetapi kemudian ganti baju, jadi kemudian busnya nampak bagus. Namun saudara-saudara, tentu saja performa mesin yang lama tidak akan sebagus mesin yang baru. Dan yang seringkali kendalanya, walaupun jubahnya bagus, bajunya bagus, tapi kendalanya mobil itu bisa menjadi sering mogok karena memang lama. Demikian juga saudara, sesungguhnya saya mau menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Tidak sedikit orang-orang Kristen itu hanya mengenakan pakaian Kristen, hanya mengenakan jubah Kristen, namun tidak pernah sungguh-sungguh menempatkan Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Pakaiannya Kristen, KTP-nya Kristen, semuanya Kristen, ornamennya yang dipakai Kristen. Tetapi sesungguhnya Kristus tidak pernah ada di dalam hati mereka. Maka saudara, tidak jarang kita masih bisa melihat sebuah perilaku buruk, perilaku jahat, meskipun sudah sekian lama kita disebut menjadi anak Tuhan. Saudara, kita masih mengenakan manusia lama
dan kemudian terikat dengan kebiasaan lama yang membuat kita sulit untuk berubah. Seringkali orang mengatakan ya memang sifatnya begitu Pak, memang wataknya begitu, jadi mau diapain? Saudara, sesungguhnya adalah orang kalau orang itu Kristen bukan sekedar mengenakan baju Kristen. Tetapi Kristus yang ada di dalam hatinya mengubahkan hidupnya. Inilah yang disebut dengan transformasi. Inilah yang disebut dengan perubahan yang dimulai dari dalam hati. Dan itu saudara tidak pernah dialami kalau hanya mengenakan jubah Kristen di luar. Maka yang muncul adalah manusia lama dengan segala kebiasaan dosa dan juga perilakunya yang buruk itu masih ada di dalam diri orang itu. Jadi kalau saudara seringkali mengatakan melihat teman, saudara, kerabat atau saudara sendiri kemudian berdalih dengan mengatakan sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Saudara, sesungguhnya adalah saudara sendiri yang mempersulitnya. Itu dimulai dari pikiran saudara, apakah saudara mau berubah atau tidak. Dan itu juga dimulai dari hati, apakah saudara mau berubah atau tidak. Tadi malam di Pemuda saya berdiskusi tentang pikiran. Saya mengatakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Apa yang ada di dalam otakmu. Di dalam pikiran kita itulah yang akan menentukan langkah kita. Dan saya mengatakan kita tidak boleh berhenti sampai di pikiran. Karena kamu besok harus datang ke tempat ini, ibadah. Karena saya akan membicarakan masalah hati. Karena hati dan pikiran itu adalah satu hal yang klop untuk kita mengerjakan sesuatu. Ketika hati dan pikiran kita belum mengalami sebuah transformasi, belum mengalami perubahan, maka hidup kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Saudara, ada lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu kenal lagu ini. Ini pernah kita nyanyikan di tempat ini. Lagunya sedikit demi sedikit. Masih ingat? Tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Begitu ya lagunya? Sedikit demi sedikit. Nyanyian ini sesungguhnya mengajak kita untuk mengalami sebuah kehidupan yang terus menerus diubahkan oleh Kristus melalui firman-Nya. Disinilah saudara-saudara kita belajar ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengalami sebuah perubahan dari dalam. Yaitu dari hati. Yang kemudian diubahkan, yang kemudian terwujud di dalam sikap, tindakan, pikiran dan perkataan kita. Banyak orang sikapnya buruk karena memang hatinya memang jahat. Ada orang perkataannya memang perkataan kotor, pedas, jahat, menyakitkan. Karena memang hatinya juga adalah dipenuhi dengan hati yang jahat. Ada orang yang pikirannya selalu kotor, pikirannya saudara-saudara selalu merancangkan hal-hal yang buruk. Selalu negative thinking atau overthinking karena hatinya juga saudara-saudara tidak pernah mengalami sebuah pembaharuan di dalam Kristus. Inilah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sesungguhnya apa yang menajiskan seseorang bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Karena itu adalah meluap dari hati dan juga pikiran kita. Alkitab selalu menunjukkan kepada kita dengan tegas saudara. Menunjuk kepada hati sebagai satu pusat kehidupan seseorang. Sebab saudara-saudara dari dalam hati akan keluar berbagai hal yang berpengaruh di dalam kehidupan. Alkitab udah jelas mengatakan. Saudara, semua sisi kehidupan manusia itu ada di dalam hati dan pikirannya. Apa yang kamu pikirkan itu tentu juga akan kamu lakukan. Apa yang ada di dalam hatimu itu juga akan meluap pada akhirnya keluar. Saudara, saya seringkali kalau misalnya makan atau ke tempat yang lain, kadang-kadang memang kepingin komplain ya. Misalnya harga tidak sama ataupun pelayanan yang kemudian agak lama, memang kadang-kadang bikin kesel gitu ya. Tapi saudara-saudara, saya mau belajar bahwa kadang-kadang memang mungkin mereka salah menempatkan harga atau kemudian memang lagi rame. Banyak hal saudara. Tidak pantas kalau kemudian saya teriak-teriak di sana karena saya merasa tidak dilayani dengan cepat.
Saudara, pada waktu saya berteriak keras, komplain, dan kemudian marah-marah, itu terjadi karena hati dan pikiran kita yang kepengen marah dan tidak pernah puas. Kita merasa hati kita benar, melihatnya benar, pikiran kita mengatakan, that's okay, maka saya membenarkan diri ketika saya marah dan berkata-kata kasar. Saudara, apakah bisa ditekan? Bisa, tergantung dari hatimu. Karena hati adalah pusat daripada kehidupan seseorang. Hati adalah menjadi inti di dalam kehidupan seseorang. Karena disitulah kemudian orang bisa berbicara, berpikir, melakukan sesuatu. Ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini saudara datang kepada Yesus. Mereka mencari Yesus. Ayat 1 dan 2 menunjukkan mereka datang dari Yerusalem. Saudara perhatikan di dalam pasal 14, Yesus dalam bagian akhir dijelaskan sedang berada di Genesaret. Jarak antara Genesaret dengan Yerusalem kurang lebih itu 120 kilometer. Kebayang saudara ya, menempuh perjalanan pada waktu itu 120 kilometer hanya untuk protes kepada Yesus. Enggak seperti sekarang, saudara naik mobil, shoot, lewat tol, nyampe. Zaman itu saudara lama perjalanan 120 kilometer. Jauh-jauh mereka dari Yerusalem mencari Yesus yang berada di Genesaret. Lalu mereka komplain terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka tidak mencuci tangan atau membasuh tangan sebelum mereka makan. Itu keterangan ayat 1 dan 2. Dan di dalam teks ini saudara, orang-orang Farisi juga mengkritik Yesus karena Yesus adalah gurunya. Membiarkan para murid-muridnya melanggar tradisi mencuci tangan sebelum makan. Dan di sini yang menarik adalah saudara, para murid dianggap sebagai orang yang melanggar adat istiadat atau tradisi kebiasaan mereka, dan itu dipandang sebagai dosa pelanggaran yang serius. Maka saya mau mengatakan, layak mereka jalan 120, menempuh jarak 120 kilo. Karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan muridnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius. Saya tunjukkan dulu saudara konteksnya pada zaman itu tentang mencuci tangan. Tangan yang tidak dibasuh sebelum makan memang disebut najis. Dan menurut aturan agama pada waktu itu orang-orang Yahudi harus membasuh tangan dengan cara bukan sekedar mengecorkan air pakai sabun selesai. Tidak, tapi mencuci tangan yang dimaksud di sini adalah mencuci dengan ritual. Ada ritual keagamaan yang harus mereka lakukan waktu mencuci tangan baru mereka makan. Membasuh tangan yang dimaksud di dalam bagian ini bukan alasannya karena higienis atau kebersihan. Bukan supaya tangannya kotor penuh bakteri, bukan itu saudara. Tujuan ritual membasuh tangan itu alasannya adalah karena kamu orang beragama. Ngerti maksudnya sampai sini saudara? Ketika mencuci tangan bukan urusan ini bersih atau tidak, bukan itu. Tapi mereka menuntut ini adalah masalah keagamaan. Maka saudara-saudara banyak hal ketika peraturan, tata cara, agama lalu diterapkan di dalam masyarakat. Kacau balau saudara. Ada seperangkat aturan hukum agama yang harus dipatuhi untuk urusan cuci tangan. Dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana Yesus dengan tenang menanggapi kritik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ditujukan kepadanya ataupun juga kepada para muridnya. Yesus tetap dengan sabar mengasihi mereka, tidak membenci mereka. Bahkan kemudian Yesus tetap menyambut, mengoreksi mereka supaya mereka kembali kepada konteks yang benar, konsep yang benar. Berulang kali orang-orang ini selalu ingin menyakiti Yesus, mencelakai Yesus. Tapi Yesus tetap dengan sabar mengasihi mereka. Mari saya tunjukkan sebetulnya ada apa dengan persoalan mencuci tangan. Karena ini kutipan dari perjanjian lama,
Maka kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran 30 ayat 18 sampai 21, Keluaran 40 ayat 30 dan 32 sampai 32, atau Imamat 22 ayat 6, memang di sana ada peraturan tentang mencuci tangan. Tetapi saudara-saudara, peraturan mencuci tangan di dalam perjanjian lama hanya diberlakukan kepada para imam, kepada para Lewi yang akan melayani di bait Allah. Jadi sebelum mereka masuk untuk pelayanan di bait Allah, mereka harus mengadakan cuci tangan secara ritual. Inilah saudara yang kemudian dipakai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menerapkan itu bukan hanya untuk imam, bukan untuk orang Lewi. Semua orang harus mencuci tangan secara ritual. Sampai di sini saudara paham aturan ini saudara? Jadi ketika Yesus menanggapi dengan santai saja, karena dia tahu bahwa aturan mencuci tangan itu bukan untuk sekedar kebersihan, bukan itu. Tapi mereka menerapkan cuci tangan ini karena memang ada aturan keagamaan. Dan situlah saudara ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang bisa mengambil keuntungan. Sehingga penerapan ini diberlakukan kepada semua umat. Ketika Yesus menanggapi dan menyingkapkan kedangkalan pikiran daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka keberatan mereka sekali lagi bukan tentang kebersihan, tetapi tentang kepatuhan terhadap aturan dan peraturan manusia yang dibungkus sebagai masalah agama. Maka 120 km bagi mereka worth it untuk komplain kepada Yesus. Karena dendanya mungkin juga akan tinggi. Karena ini masalah agama. Saudara, Yesus dengan tenang menanggapi, tapi kemudian mengoreksi apa yang mereka lakukan dan balik menunjukkan kesalahan mereka yang tidak taat kepada Taurat Tuhan, khususnya di dalam relasi mereka kepada orang tua, tanggung jawab mereka kepada orang tua. Mereka seharusnya dapat merawat dan menjaga orang tua, namun kenyataannya mereka meninggalkan orang tua. Saudara, yang paling fatal adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat mendistorsi hukum kelima dari hukum Taurat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, menjadi hukum yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Jadi maksudnya itu begini saudara, hukum ini di dalam hukum Taurat itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Barang siapa mengutuki ayah dan ibunya pasti akan dihukum mati. Tapi saudara, orang-orang ini kemudian berdalih mengubah firman Tuhan yang menjadi prinsip yang tertulis di dalam hukum, diubah demi kepentingan mereka sendiri. Bagaimana mengubahnya? Mereka akan mengatakan begini. Karena gaji kami, karena uang kami, harta kami pakai untuk melayani di bait Allah, maka bagi kami tidak wajib lagi untuk menghormati orang tua. Nih, kenapa kamu gak menghormati orang tua? Kenapa kamu kemudian gak istilahnya merawat orang tua? Kenapa kamu gak mengasihi orang tua? Mereka mengatakan, kami tidak punya tanggung jawab kepada mereka karena kami sudah melayani di bait Allah. Uang kami sudah dipakai untuk pelayanan di bait Allah. Uang kami persembahkan di bait Allah. Jadi kami lepas dari tanggung jawab. Kami tidak wajib untuk membantu atau menghormati orang tua. Saudara, ini fatal. Yang prinsip saudara menjadi kemudian tidak prinsip. Yang tidak prinsip saudara-saudara diubah menjadi satu peraturan mati. Cuci tangan itu wajib. Kalau engkau tidak melakukan itu secara ritual, maka kamu melanggar dan menjadi dosa. Tapi tidak menghormati orang tua, tidak merawat orang tua, tidak menyayangi orang tua, tidak apa-apa. Inilah saudara yang terjadi pada waktu itu. Maka ketika kita melihat konteks ini saudara,
Tuhan Yesus tahu bahwa ketaatan eksternal yang mereka ajarkan adalah untuk mengganti pengabdian mereka kepada Tuhan. Jadi seharusnya mereka bisa berelasi dengan orang lain, menolong orang lain, tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka mengatasnamakan untuk Tuhan semuanya, tetapi sesungguhnya mereka melakukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hati mereka dipenuhi dengan pikiran, dengan tujuan untuk mendukung agenda mereka sendiri serta merendahkan orang lain. Lebih tepatnya mereka menghakimi orang lain. Saudara, seringkali kita masuk kepada bagian ini di dalam relasi kita dengan orang lain. Ada banyak hal yang kemudian hati kita yang memang punya motif, hati kita yang kemudian punya tujuan, kita akan merendahkan siapa saja. Bahkan kita mungkin akan menghakimi orang itu. Maka Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah kutipan dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 13. Saya tuliskan, saya tunjukkan tentang Yesaya ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Menarik untuk kita sandingkan dengan apa yang Yesus katakan, disampaikan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Tuhan berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan berkata, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata. Tetapi hati mereka jauh dari aku. Agama mereka hanya peraturan manusia yang dihafalkan. Catat ayat ini dulu, ingat ayat ini dulu karena ini akan menjadi sebuah penerapan aplikasi nanti di bagian akhir. Orang itu hanya menyembah aku dengan kata-katanya, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Kutipan dari Yesaya secara akurat disampaikan oleh Yesus untuk menggambarkan masalah yang sebenarnya terjadi kepada para pemimpin agama pada waktu itu, khususnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengangkat tradisi mereka, peraturan mereka lebih tinggi, bahkan kemudian disamakan dengan firman Tuhan. Sekali lagi, aturan-aturan agama mereka, adat istiadat mereka diangkat sedemikian tinggi, itu disamakan dengan firman Tuhan. Jelas inilah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan mereka hanya mengerjakan peraturan manusia. Mereka hanya mengerjakan perintah-perintah manusia, betul. Karena aturan itu menjadi doktrin di dalam kehidupan mereka. Maka saudara, sesungguhnya kalau kita berpikir, bagaimana sih sebenarnya Tuhan Yesus memikirkan tentang tradisi yang ada pada waktu itu? Sesungguhnya Yesus ingin mengatakan, semua tradisi itu tidak buruk. Sekali lagi, semua tradisi itu tidak buruk. Atau istilahnya, semua tradisi itu baik, iya. Tetapi juga semua tradisi itu, saudara-saudara, apakah kemudian menjadi buruk? Tidak juga. Yesus hanya membandingkan antara tradisi dan firman Allah. Menegur para pemimpin pada waktu itu karena menempatkan peraturan lebih tinggi daripada firman Allah. Seharusnya firman Allah yang harus lebih tinggi. Sampai di sini saya berharap saudara paham. Bahwa firman Allah adalah otoritas tertingginya. Kadang-kadang kita menempatkan firman di bawah. Peraturan kita dan kemauan kita lebih tinggi. Maka Yesus kemudian menyebut engkau sebagai orang yang munafik. Engkau adalah orang-orang yang munafik karena orang-orang ini adalah menjunjung tinggi Allah, tapi Allah tidak pernah di dalam hati mereka. Itulah yang disebut munafik di dalam bagian ini. Menjunjung tinggi Allah, meninggikan Allah, seakan-akan memuliakan Allah, tetapi hati mereka tidak pernah ada Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-15, lalu kemudian di dalam ayat 18 dan 20, Alkitab bacaan yang tadi kita baca dengan tegas mengatakan, dengar dan camkanlah ini,
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi sampai di sini sudah sangat clear, sangat jelas. Yesus sedang menyatakan sebuah prinsip dasar. Yang benar seperti ini. Makan dengan tangan yang tidak dicuci atau hal-hal yang lain yang kita masukkan ke dalam mulut kita bukanlah hal yang menajiskan, kata Tuhan. Itu enggak menajiskan. Tetapi sebaliknya, apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan menajiskan. Itulah akan menunjukkan apakah kita yang sesungguhnya. Siapakah kita yang sesungguhnya. Disitulah kita akan tahu apakah kita memiliki hati yang kotor, jahat, najis, atau hati yang bersih. Jadi saudara, kalau kita mengetahui hal ini, pada waktu saudara emosi mengeluarkan sebuah kata, bukan itu sebuah mistake atau kesalahan. Ini bukan karena sesuatu ya lepas kontrol, Pak. No. Menurut saya ketika kita sengaja mengatakan dengan kata-kata yang kasar, itu sesungguhnya sudah keluar dari dalam hati yang kemudian terintegrasi dengan pikiran kita. Dan kita menyetujui di dalam pikiran kita, saudara, untuk kita katakan. Memang hitungannya secara cepat kita akan mengatakan sesuatu, itu bukan sesuatu yang kepleset atau kemudian tidak sengaja, sorry tidak sengaja. Tidak, tapi sesungguhnya itu adalah mengalir dari dalam hati kita. Itulah sifat terdalam kita, hati kita. Maka hati dapat dikatakan adalah sumber karakter sejati daripada manusia. Karena kemurnian atau kenajisannya akan keluar di sana. Ini ujian buat saya dan saudara. Apakah hati kita memang hati yang memang dipenuhi dengan kasih kuasa Roh Kudus? Atau sebenarnya kita dipenuhi dengan roh kuda yang hanya memberontak terus. Saudara, kita akan mengetahui hati bukan sekedar tempat emosi. Tetapi hati adalah pribadi sejati sebagaimana adanya kita. Hati kita menunjukkan identitas kita. Pikiran kita akan menunjukkan identitas kita. Maka saya kalau orang mengatakan memang sifatnya begitu sih, nggak bisa dirubah. Memang karakternya begitu. Saya yang mengatakan bukan sekedar kita mengatakan sifatnya begitu, karakternya begitu. Sumber masalahnya karena hatinya yang memang begitu. Hatinya memang jahat. Hatinya memang nggak pernah diubahkan. Hatinya akan mengalirkan sebuah kenajisan. Teguran Yesus bukan untuk menunjukkan sebuah kebencian kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, bukan. Bukan juga untuk menunjukkan permusuhan kepada mereka, bukan. Tapi Yesus dengan kasih membimbing mereka supaya mereka kembali. Mereka ingat bahwa yang prinsip firman Tuhan itu adalah segalanya. Kembalikan untuk kamu menghormati orang tua. Mencuci tangan itu bukan untuk semua umat. Itu diberlakukan kepada para imam pada waktu itu yang sedang mengerjakan tugasnya di bait suci. Karena memang peraturannya begitu. Tapi untuk orang awam tidak. Karena itu ada sebuah ritual pencucian dan pembasuhan tangan, bahkan seluruh badan itu melalui sebuah ritual sebelum mereka bertugas di dalam bait Allah. Saudara, pelajaran penting yang bisa kita tarik dari bagian ini adalah gini loh. Tuhan itu selalu tertarik dengan hal-hal yang internal dari dalam, yaitu tentang ketulusan atau kemurnian. Ini jelas saudara berbeda dengan kita. Kita itu saudara lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya eksternal dan pencitraan. Saudara, jelas inilah yang menjadi konflik di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, selalu terjadi konflik. Karena kita memang selalu suka
hal-hal yang kelihatan mata, eksternal, penampilan kita dan lain sebagainya, pencitraan kita supaya kita dianggap rohani, supaya kita dianggap baik. Itu semua saudara ada di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Disinilah saudara maka kesimpulannya, kalau saya boleh mengatakan demikian, kita harus berhati-hati agar hubungan kita dengan Tuhan ya, tidak hanya bersifat secara eksternal dan pencitraan. Ini sungguh berbahaya kalau kita jadi orang Kristen sekian lama, tetapi yang ada dalam diri kita selalu menampilkan kerohanian eksternal, hanya menampilkan sebuah pencitraan bahwa saya adalah orang yang baik. Yesus sama sekali tidak pernah tertarik dengan penampilan yang demikian. Yesus lebih tertarik kepada apa yang ada di dalam hati. Karena Tuhan pernah berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik itu sumbernya dari mana? Tentu saja dari yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Air yang baik akan bisa diminum dengan baik. Sumber mata air yang baik menghasilkan air yang baik. Yesus dengan jelas mengatakan itu adalah hatimu akan menunjukkan siapa dirimu. Hatimu, pikiranmu akan menunjukkan siapa identitas kamu yang sebenarnya. Spurgeon menuliskan sesuatu yang menarik saudara. Pembunuhan itu tidak dimulai dengan sebuah pisau atau sebuah belati, tetapi dengan kebencian dari hati. Perzinahan dan percabulan pertama-tama diterima dari dalam hati, sebelum kemudian dilakukan oleh tubuh. Hati itu ibaratnya seperti sangkar tempat burung-burung najis terbang keluar. Ketika pintu kandangnya dibuka, maka burung-burung ini akan keluar. Hati dan pikiran kita ini selalu klop. Pembunuhan terjadi bukan karena sebuah belati, tetapi sesungguhnya pembunuhan terjadi karena ada motivasi yang benci dari hati, baru mengambil belati. Perzinahan, pornografi, perselingkuhan terjadi karena hati kita memang kepingin itu dan kemudian pikiran kita menyetujui dan kemudian dieksekusi dan kita melakukan. Saudara, kalau hati kita memang jahat, hati kita memang kotor, Spurgeon dengan tepat mengatakan itu ibaratnya seperti sangkar tempat burung-burung yang najis yang terbang keluar begitu pintunya dibukakan. Betapa liarnya hati kita, saudara. Maka berhati-hatilah dengan hati. Jangan main-main dengan hati, karena sudah banyak yang patah hati. Cie, sampai begitu ya, yang anak muda ya. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus sebetulnya lebih tegas mengatakan tentang hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam khotbahnya ini Yesus ingin menekankan bahwa hati adalah cerminan hidup manusia. Hati itu cerminan hidupmu. Hati yang bersih akan mencerminkan hidup yang bersih. Hati yang jahat akan mencerminkan hidup yang jahat. Hatimu yang tulus akan mencerminkan kehidupanmu yang tulus. Tapi hatimu yang kotor dan licik akan mencerminkan hidupmu yang licik. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Disinilah kita perlu pertolongan Roh Kudus agar hati kita terus menerus dikoreksi, dibersihkan. Sebab hati yang telah dijamah oleh Roh Kudus, maka itulah yang akan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau hati kita nggak pernah dijamah oleh Roh Kudus, nggak pernah tunduk kepada Roh Kudus, maka engkau akan sulit untuk melakukan sebuah kebenaran. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan terus menerus untuk mengubahkan kita sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Firman Tuhan, Yesus akan mengubahkan aku sampai kemudian kita kedapatan sempurna di hadapannya.
Orang yang murni hatinya itu selalu menyadari kebutuhan dirinya akan Tuhan. Kalau hatinya udah dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kebutuhan akan pertolongan kuasa Tuhan, maka dia bisa berempati kepada orang lain. Dia bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Dia bisa menguatkan orang lain. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain karena memang hatinya udah dijamah oleh Tuhan. Saya menuliskan seperti ini. Ketika hati kita murni, maka kata-kata kita akan penuh kasih, serta tindakan kita akan mengikuti. Saudara setuju? Ketika hati kita murni, kata-kata kita juga akan penuh kasih. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi tindakan kita juga biasanya akan mengikuti. Ini satu paket, hati pikiran akan menjadi klop. Dan ketika kata-kata kita dan tindakan kita dipenuhi kasih, kehidupan kita memiliki kekuatan besar untuk menyembuhkan orang, membawa sukacita Injil kepada orang lain. Tapi bayangkan dibalik, kalau hati kita tidak pernah mendapatkan jamahan Roh Kudus, bukan dengan penuh kasih tetapi kebencian, maka kehidupan kita, saudara, terlalu sering untuk menghancurkan orang lain, menyakiti orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, bahkan kemudian memusuhi orang lain. Bukan karena sifatnya, bukan karena karakternya, tapi memang hatinya adalah hati yang jahat. Kita perlu meminta dengan kerendahan hati pertolongan Roh Kudus. Kesimpulannya demikian, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi yang kita baca, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya mau menantang kita untuk merenungkan. Kira-kira nih, apa yang akan Tuhan Yesus katakan kepada saya dan kepada saudara ketika Tuhan hadir pada saat hari ini di tempat ini, melihat hati kita masing-masing. Sekali lagi, ketika Tuhan hadir di sini, melihat hati kita satu persatu, kira-kira Tuhan ngomong apa sama kita? Apakah hati kita ini adalah hati yang memang tunduk dan diperbaharui oleh Roh Kudus, yang terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, hati yang memuliakan Tuhan? Atau sesungguhnya hati kita penuh dengan kebencian? Hati kita penuh dengan permusuhan. Hati kita sulit untuk menerima dan mengampuni. Kalau hari ini Yesus menatap wajahmu, menatap mata hati kita pada saat hari ini, Yesus ngomong apa sama saudara? Kira-kira Yesus ngomong, aduh Sugianto, hatimu jahat sekali. Saudara mengatakan, enggak, aku baik kok. Yesus yang Maha Tahu akan melihat isi hatimu pada saat hari ini. Maka saudara, aplikasi dari bagian ini bagi saya sangat dalam. Ketika Yesus berkata, bangsa ini memuliakan Allah hanya dengan bibirnya. Dan ketika Yesus memandang hati saya, memandang hati saudara pada saat hari ini, saudara, implikasinya bagi saya sangat mengerikan buat saya. Ketika kita beribadah, hadir di tempat ini, bisa saja hati kita tidak sedang menyembah Allah. Sekali lagi, memang kita beribadah di tempat ini, hadir di tempat ini. Tapi saudara, ketika Allah dengan mata tajamnya melihat hati kita, kemungkinan hati kita tidak ada di sini. Kita tidak sedang menyembah Dia. Hanya ibadah jasmani yang ada dalam hati kita. Yesus tahu hatimu, hati saya. Ketika saya melayani, baik. Orang senang dengan aktivitas pelayanan kita. Orang menghormati kita. Pelayanan kita dipandang jempol, hebat.
Tapi ketika Allah menatap hati kita, bisa saja kita melayani, tetapi kita tidak punya kasih kepada Allah. Bisa. Karena kita sedang mengerjakan job, tugas kita. Hati kita gak pernah ada untuk mengasihi Dia. Mungkin kita giat melakukan kegiatan misi, pelayanan misi kemana-mana. Mengabarkan Injil kepada orang lain. Bagus, tetapi sesungguhnya ketika Allah melihat hati kita hanya mengejar popularitas diri kita supaya dipandang orang hebat. Orang yang bermisi, orang yang alkitabiah. Ketika saudara mengaku sebagai orang percaya, namun saudara tidak hidup sebagai orang percaya, mata Yesus melotot tajam apa yang ada di dalam mata hati kita yang paling dalam. Apa yang ada di dalam hati kita mencerminkan siapa kita. Maka saya menutupnya dengan satu bagian yang saya tuliskan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan terbentuklah sebuah karakter. Saudara, kita beribadah tempat ini kan berulang-ulang ya. Sehingga kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nggak datang ke gereja ya nggak enak, nggak ibadah nggak enak. Itu kebiasaan, saudara. Karena perbuatan diulang-ulang udah pasti menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Maksudnya gini, kalau saudara udah terbiasa mau ibadah, mau datang lebih awal atau saudara datangnya mau lebih telat atau mau khotbah mau selesai baru datang. Karena saudara udah merasa kebiasaan. Saudara mau duduk sini atau kemudian saudara di depan, saudara asal-asalan datang. Saudara, itu kebiasaan saudara yang kemudian kalau sudah terbiasa seperti itu, saudara akan mempunyai karakter seperti itu. Memiliki karakter seperti itu. Karena semua akan dibentuk oleh kebiasaan. Maka saudara, jika ingin membentuk karakter yang baik, mulailah mengisi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Baru bisa baik. Baru bisa benar. Selama hati kita, pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan menjadi kebiasaan, maka engkau tidak akan pernah mendapat jamahan dari Allah. Penutupnya, Kristus telah menyelamatkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk mengubahkan kita. Sehingga kita dapat menjadi terang Injilnya. Hari ini Allah sedang menatap saudara secara pribadi. Ketika Allah, Yesus pada waktu itu berkata, bangsa ini memuliakan Allah. Hanya bibirnya saja. Apa yang mereka lakukan adalah peraturan manusia. Hari ini Yesus sedang menatap kepada saudara. Ada di dalam hati saudara. Sedang bertanya, maukah kamu diubahkan? Karena aku tahu isi hatimu yang sesungguhnya. Maukah kamu diubahkan? Saudara yang menjawabnya.